Shalom Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Kita mau angkat pujian nyanyi bagi Dia. Dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, yes, sebab Dia sanggup gerakan kakimu. Oh ya, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, yes, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Amin. Pasti semua bersukacita. Berapa banyak yang hadir pada malam hari ini baik secara online ataupun langsung di gereja yang benar-benar menanti-nantikan hari ini untuk bisa datang berdoa bersama-sama. Boleh katakan haleluya. Puji Tuhan ya, saudara yang kasih Tuhan. Penting bagi kita untuk sadar bahwa hari ini adalah hari di mana kita memang membuat satu keputusan untuk datang di rumah Tuhan, untuk datang menyembah dalam hadirat Tuhan. Dan semua itu dengan tujuan adalah untuk membuat hidup kita menikmati bait Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Dan percayalah Roh Kudus akan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dalam Yohanes. Ayat tema kita diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Yohanes pasal 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Yang percaya katakan amin. Berarti firman ini sudah digenapi, sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mau ada penyembah-penyembah yang benar. Berarti ada juga yang penyembah-penyembah yang tidak benar Bapak Ibu Saudara.
Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar kebenaran di dalam penyembahan kepada Tuhan. Jadi kita menyembah karena di luar sana orang bisa juga menyembah kepada pohon, kepada patung, kepada benda-benda apa saja yang mereka percaya bisa berkuasa untuk menolong atau membuat hidup mereka menjadi lebih baik, dan mereka menyembah itu semua, dan itu namanya sama penyembahan. Bagi kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, penyembahan kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Ada amin? Dan penyembahan kita, firman Tuhan katakan penyembah yang benar. Mari kita melihat dalam Mazmur 145. Apa saja kebenaran di dalam penyembahan? Terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini ada beberapa poin, saya berharap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini bisa menangkap isi pesan firman Tuhan, aminkan dan taruh firman itu dalam tanah hati kita agar firman Tuhan itu tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 145. Mazmur 145, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Ayat yang pertama sampai yang kedua, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja-Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa ini Daud Bapak Ibu Saudara? Daud bukanlah orang biasa. Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah. Daud memiliki satu kesempatan untuk masuk dalam satu tingkat posisi yang tinggi di atas suatu bangsa Israel. Dia menjadi raja, ya. Dan kita tahu raja itu disembah. Raja itu dihormati oleh rakyatnya, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Walaupun Daud adalah seorang raja, tetapi firman Tuhan mengatakan, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Berarti Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Raja saja mengatakan Tuhan itu adalah Raja. Daud dalam kapasitasnya yang luar biasa, dia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Ya. Saya melihat bahwa puji-pujian yang saat ini kita lakukan adalah merupakan satu latihan untuk masuk dalam hidup yang kekal. Sebagai orang percaya tentunya kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita menyadari manusia berdosa dan tidak ada usaha apapun yang bisa menghilangkan dosa manusia. Roma mengatakan upah dosa ialah maut, berarti orang yang tinggal dalam dosanya tidak akan hidup kekal dalam kebahagiaan, tapi dia akan hidup kekal dalam penghukuman, dalam penderitaan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua adalah orang percaya dan kita tidak mau hidup dalam penghukuman yang kekal, tetapi kita mau masuk dalam surga yang kekal. Cukup kasih senyuman kalau Bapak Ibu percaya akan firman Tuhan ini. Amin, ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan yang kekal itu apa yang akan dilakukan? Kita belum masuk. Kita belum sampai dalam surga yang kekal. Tapi firman Tuhan menunjukkan. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita lakukan di surga. Bagi orang Kristen, doa adalah satu hal yang biasa kita lakukan. Semua orang Kristen suka berdoa. Ya. Saya mau tanya, di surga ada doa enggak? Di sorga tidak disebutkan akan doa Bapak Ibu Saudara. Apakah di sorga itu ada pelayanan? Banyak orang Kristen senang membuat dirinya pelayanan. Bagus Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan ketika ada di dunia ini. Tapi di sorga? Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, dalam kebingungan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau pastikan hal yang jelas yang pasti. Di sorga ada puji-pujian bagi nama Tuhan. Yang setuju boleh tepuk tangan buat nama Tuhan. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena memang Tuhan membuat surga itu penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan. Lagu-lagu yang kita nyanyikan di gereja dikarang oleh anak-anak Tuhan karena dipimpin oleh Roh Kudus.
Lagu-lagu ini berisikan kata-kata puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang pertama dalam penyembahan kepada Tuhan adalah posisi Tuhan harus yang paling tinggi dalam penyembahan kita. Saat kita menyembah kepada Tuhan, hanya Tuhan yang kita tinggikan dan kita agungkan. Bahkan siapapun tidak boleh ada untuk boleh dimuliakan di atas pujian penyembahan kita. Musik boleh bermain dengan begitu baik sekali. Pemimpin pujian, singer boleh menyanyikan dengan suara yang baik. Sound system boleh bagus sekali. Orang yang hadir bisa banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menentukan pujian itu benar adalah ketika pujian itu menaikkan posisi Tuhan yang paling tinggi. Yang sudah mengerti katakan amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran dalam penyembahan, kalau tadi dikatakan dalam Yohanes bahwa telah tiba dan sudah datang tiba saatnya sekarang penyembah-penyembah yang benar. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita mengerti waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan harus ada di posisi yang tertinggi, yang terutama dalam hidup kita. Ya, bahkan saat kita di surga pun puji-pujian itu tetap ada. Sehingga waktu kita memuji Tuhan di dalam dunia ini, maka kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dalam ayat yang ketiga. Mazmur 145 ayat yang ketiga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Wow, luar biasa. Kebesarannya tidak terduga. Ya. Kalau orang sekarang zaman now, orang yang kagum, wow, ya. Jadi kebesaran Tuhan itu, wow. Apa yang membuat wow? Bukan Fashion Week yang ada di SCBD, ya. Tapi yang membuat wow adalah kasih Tuhan, kebesaran Tuhan. Mari kita lihat, memang masih ada di dalam ayat-ayat berikutnya. Kita lihat, angkatan demi angkatan, ya. Ayat yang keempat. Angkatan demi angkatan, artinya apa? Dari setiap keturunan yang ada, orang tua punya anak, itu berarti beda angkatan. Ada angkatan orang tua, angkatan anak. Anak jadi orang tua, nanti beda lagi dengan keturunan berikutnya. Berarti lapisan kehidupan manusia, angkatan demi angkatan, akan memegahkan pekerjaan Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan, akan memegahkan pekerjaan Tuhan. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kebenarannya adalah kita menyatakan kebesaran Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan saya mau menyembah Tuhan yang benar, yang pertama tadi adalah tempatkan Tuhan dalam posisi yang tertinggi. Yang kedua adalah menceritakan atau membesarkan nama Tuhan. Lagu pujian yang kalau saya jadi kayak melekat dalam pikiran saya, lagu ini si A yang paling kecenderungan paling suka, besarkan nama Tuhan, tuh langsung ketawa orangnya ya. Saudara yang kasih Tuhan, pujilah Dia, kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya dengan menyanyikan kata-kata tentang kebesaran Tuhan, itu artinya kita sudah menyembah Tuhan dalam kebenaran. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ya, tidak terlalu panjang, tapi hari ini yang penting Bapak Ibu bisa menangkap apa itu kebenaran di dalam penyembahan. Yang pertama, tempatkan Tuhan dalam posisi yang utama. Yang kedua, harus ada kebesaran bagi nama Tuhan. Yang ketiga, ya, yang ketiga ada di ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat ini enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Hanya orang yang pernah jatuh yang tahu artinya ditopang.
Hanya orang yang tahu ditegakkan, artinya ditegakkan. Orang-orang yang pernah mengalami tertunduk. Kegagalan, masalah, kejatuhan bisa dialami oleh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang langsung sempurna. Tidak ada orang yang semuanya pasti sukses. Ada kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup sampai hari ini pun kita semua punya kekurangan. Kadang-kadang kita malu dengan kekurangan kita. Kadang-kadang kita juga sulit untuk bisa menerima kekurangan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini dengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang berbicara buat Bapak Ibu Saudara. Kelemahan, kekurangan, kegagalan dalam hidup kita, itu membuat kita bisa mengalami Tuhan menopang kita. Tuhan menegakkan kita. Hanya orang, memang seringkali mungkin kalau ada orang yang patah kakinya, dia memerlukan sebuah tongkat untuk menopang tubuhnya supaya dia tetap bisa berdiri tegak dan bahkan dia bisa berjalan. Kalau tanpa tongkat yang ada menopang tubuhnya, maka kakinya yang patah itu tidak akan bisa mampu membuat dia tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi berkat bantuan penopang tongkat itu membuat dia bisa berdiri. Masih ada rasa sakit, Bapak Ibu Saudara. Demikian dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat keadaan dunia sekitar kita. Kadang-kadang kita melihat keadaan kita, apalagi di saat kita sendiri, di saat kita merasa mungkin kita punya harapan, tapi sesuatu harapan itu tidak menjadi kenyataan dalam diri kita. Berat hidup, sangat berat, sangat berat. Tetapi ingat firman Tuhan katakan, Tuhan menopang, Tuhan menegakkan. Kita bisa mengangkat wajah kita, bukan karena kehebatan kita. Kita bisa mengangkat wajah kita bukan karena kita berhasil. Kita bisa mengangkat wajah kita karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kebenaran di dalam penyembahan adalah orang-orang yang sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup itu indah. Mengiring hidup bersama, mengiring Tuhan dalam kehidupan kita itu luar biasa. Sembahlah Dia dalam kelemahan sekalipun, dalam kegagalan sedikit pun. Saya ulangi sekali lagi apa yang saya pernah katakan. Tuhan mau kita maju, iblis mau kita suruh mundur. Tuhan mau kita maju untuk masuk dalam hadirat-Nya, masuk menerima berkat-Nya. Tapi iblis tidak mau kita diberkati. Iblis mau kita menjauh daripada berkat itu. Tuhan mau kita maju untuk melayani Tuhan, meninggikan panji-panji Kristus. Tapi iblis mau kita terpuruk, iblis mau kita gagal. Sekarang pilihan ada di dalam hidup Bapak Ibu sendiri. Mau maju atau mundur. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita semua akan maju. Yang mau maju katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama adalah tempatkan Tuhan dalam posisi yang utama, yang tertinggi. Yang kedua adalah membesarkan nama Tuhan. Kebenaran dalam penyembahan adalah membesarkan nama Tuhan. Kebenaran dalam penyembahan yang ketiga adalah mengalami sendiri pemeliharaan Tuhan. Mengalami sendiri bagaimana Tuhan hidup dan berkuasa. Mengalami sendiri bagaimana kasih-Nya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kata orang, tapi kita mengalaminya bersama dengan Tuhan. Yang keempat, kebenaran dalam penyembahan adalah mengalami penjagaan Tuhan. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Hanya orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, dan orang fasik. Orang fasik dibinasakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak mau dibinasakan. Pengharapan kita kepada Tuhan adalah supaya kita diselamatkan. Dan Tuhan sudah memberikan anugerahnya bagi kita. Dan bagian kita adalah hanya mengasihi Tuhan. Berkat orang yang mengasihi Tuhan apa? Tuhan menjaga.
Saudara yang kasih Tuhan, kalau di dunia ini orang harus bayar mahal untuk mendapatkan keamanan, ya. Harus bayar pengawal, bodyguard, ya, untuk menjaga dan melindungi dirinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjaga kita bukan karena kita bisa membayar, karena kita nggak akan mampu untuk membayar. Tuhan menjaga kita karena apa? Karena Dia tetap Tuhan. Tuhan menjaga kita karena Dia mengasihi kita. Dia tetap Tuhan dan Dia mengasihi kita. Apa yang bisa kita balas? Dengan apa kita bisa membalas? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Tuhan selalu menjaga hidup kita. Segala kebaikan-Mu, kebaikan Tuhan, Dia jaga hidup kita. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yang bisa kita bayar untuk menjaga kita, andaikan kita punya uang, andaikan kita punya jabatan, kekuasaan di dunia ini, lalu ada orang yang mengawal kita. Kita tahu orang yang mengawal kita itu juga punya kelemahan dan kekurangan. Tapi Tuhan yang menjaga kita, Dia sempurna. Yang menjaga kita itu tidak pernah gagal. Yang menjaga kita itu tidak perlu diragukan lagi kemampuannya untuk melindungi kita. Apa yang bisa kita balas, Bapak Ibu Saudara? Hanya menyembah Tuhan. Kebenaran dalam penyembahan ada 4 hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya bisa 7, sebenarnya bisa 10, Bapak Ibu Saudara. Dari Mazmur 145 ini sebenarnya dari ayat demi ayat 22 yang kita baca ayat ini sebenarnya kalau kita renungkan itu bisa menunjukkan kebenaran di dalam penyembahan. Tapi hari ini saya hanya membagikan sharing tentang 4 kebenaran dalam penyembahan. Yang pertama, tempatkan Tuhan dalam posisi yang tertinggi. Yang kedua, di dalam penyembahan itu ada unsur membesarkan nama Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita menyembah Tuhan, kita benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan yang keempat, kita mengalami penjagaan. Untuk apa kita dijaga? Karena ada iblis yang mau menyerang kita. Karena iblis yang mau menjatuhkan kita. Tapi Tuhan mau menjaga kita supaya kita selamat sampai di tujuan. Bapak Ibu Saudara mau sampai tujuan dengan selamat? Hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Haleluya. Ayat yang ke-21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Katakan, saya memuji seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus berbicara lebih jauh lagi Tuhan. Kami melihat Tuhan betapa luar biasanya Engkau. Karena Engkau adalah yang terutama. Bukan hanya bagi diri kami, tetapi di seluruh dunia ini Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Tuhan, kami mau membesarkan Engkau Tuhan. Karyamu, kuasamu, tidak terkira Tuhan. Tidak terpikirkan, tidak terbayangkan apa yang dapat Engkau lakukan. Engkau Allah yang sangat besar. Malam hari ini Tuhan, saat kami datang, adalah kehormatan bagi kami
untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Bukan karena kami baik, kami tidak sempurna, tapi Tuhan berikan kami kesempatan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Sehingga kami bisa menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah merasakan bagaimana pertolongan-Mu terjadi dalam hidup kami. Engkau menopang hidup kami. Engkau menegakkan kami sehingga kami tidak tertunduk malu lagi untuk menghadapi keadaan kami di dunia ini yang begitu kecil. Tapi Engkau yang membuat kami bisa menegakkan kepala kami karena Engkau berkata hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Ya Rabba ya Sada. Ya Rabba ya Sikara ya Sada. Rabba ya Sada. Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah kami minta, yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Engkau menjaga kami supaya kami selamat sampai akhir, sampai kembali kepada Engkau, sampai kami kembali berjumpa dengan Engkau Tuhan. Apa yang Engkau buat Tuhan, itu boleh sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Rabba ya Shanda. Kita naikkan pujian ini, kita menyembah Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku kami sembah, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Semua kebaikan segala kebaikan ada dalam hidup kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Allah yang setia, Kita tidak pernah lupa akan kasih kebaikan Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Semua yang baik Tuhan berikan bagi kita. Kaulah harapanku. Bukan hanya yang sudah lewat, bukan sekarang, tapi yang akan datang. Itu yang Tuhan sediakan. Hanya Tuhan yang bisa berikan ini. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Kau sempatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Pada akhirnya kita mengerti hari ini, Selamanya. ketika kita menyembah Tuhan, memang benar Tuhan harus ada di tempat yang paling utama atas hidup kita. Memang benar kita harus membesarkan Tuhan di dalam penyembahan kita. Dua hal yang tidak pernah kita duga adalah melalui pengalaman hidup kita, bahkan lewat kegagalan kita, lewat masalah kita, lewat penyakit kita, lewat kekurangan kita, disitulah kita bisa menyembah Tuhan ya Rabbana. Karena hanya Dia penopang hidup kita, hanya Dia yang bisa menguatkan kita, yang membuat kita boleh tegak berdiri. Dan satu sukacita kita aman dijaga oleh Tuhan. Kita aman dijaga Tuhan. Bukan hanya sampai hari ini, bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi kita dijaga dalam rencana Tuhan untuk berjumpa kembali bersama dengan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Pujian ini kita refnya saja. Oh, haleluya. Kita akan masuk ke dalam penyembahan lebih dalam lagi. Oh, ya la raba raba ya saja. Dengan apa kan ku balas Segala puji, kemuliaan, hormat, segala pengagungan, penghormatan hanya bagi Tuhan. Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus. besar kuasa-Mu Tuhan. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Oh, selamanya Tuhan. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Tak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata segala yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Semuanya adalah baik Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, sangat baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat semua yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami adalah baik ya Bapa. Ya la 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 maya ciki la 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 maya sande. Mengalir kuasa-Mu Roh Kudus. Ina la 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 maya sande. Haleluya.
Dia dalam roh dan kebenaran. Surata kaya rabaya sikara baba babaya. Surata kaya ralalah maya sikara ralalah maya. Ralalah maya sikara ralalah maya. Ralalah sikara. Inaralalah maya shande. Inaralalah maya shi. Mari kita mau jadikan posisi Tuhan yang terutama dan utama dalam hidup kita. Penyembahan berarti memposisikan Tuhan dalam hidup kita. Penyembahan berarti menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Penyembahan berarti kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka bibir kita mengucapkan syukur akan kebaikan Dia atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Penyembahan berarti membuktikan pengagungan kita kepada Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam penyembahan kita. Ya la 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 maya shiki ya la 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 maya sande. Tuhan, kami nyatakan di hadapan-Mu. Malam ini bukan karena kami yang memberikan waktu kami untuk datang beribadah. Tapi malam ini kami menerima anugerah Tuhan. Lewat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebesaran-Mu. Haleluya. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan perlindungan-Mu. Buat yang di rumah akan kembali dengan aktivitasnya dalam berkat daripada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang percaya kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang mengutus engkau, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Diberkati dalam kehidupanmu, diberkati dalam rumah tanggamu, diberkati dalam usaha pekerjaan, sekolah, apapun yang kau kerjakan, dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin.